minggu bersama dengan kami dalam ibadah online pada minggu ini. Tema kita tahun ini adalah More Leaders, More People. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam penggerakan tahun ini, yaitu memenangkan keluarga kita, memenangkan teman kita, memenangkan orang-orang di sekeliling kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun penggerakan dan terobosan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan menyaksikan ibadah online pada minggu ini. Selamat beribadah. Haleluya. Mari mengalami Tuhan satu kali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah berjanji memberkati setiap kami, menjaga setiap kami.
thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you, and a thousand generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His grace be upon you and behind you.
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi dengan kerelaan hati sebab Tuhan itu baik. Dia selalu memberkati kehidupan kita dalam keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan yang kuliah, yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Apa saja yang menjadi mimpi dan pengharapan mereka Engkau berkati. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan terbaik telah Engkau sediakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mempersembahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari alami Tuhan sekali lagi. Siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Jesus, our Savior.
Destiny, amin. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan Ia siap mengerjakan hal-hal yang ajaib. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap saudara yang ada di ibadah live streaming kita, dimanapun saudara duduk menghadiri ibadah. Saya percaya Tuhan ada di sana. Amin. Mari kita berdoa sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, di setiap kami, di setiap hati kami yang mengikuti ibadah live streaming kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau mengenal setiap kami dan Engkau punya pesan yang terbaik untuk kami hari ini. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami tahu kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, bahwa kami supaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati ibadah kami di penghujung bulan Januari ini, menolong supaya kami tetap bersemangat di dalam menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Memberkati kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Berkati hamba-Mu dan juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan ada di sana. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amen. Shalom, selamat pagi Destiny. Pagi hari ini saya percaya semua saudara ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam sukacita yang datangnya dari Allah. Pagi hari ini saya mau berkhotbah dengan judul khotbah saya, Pay the Price. Amen. Anda siap membayar harganya? Amen. Di sepanjang minggu, awal minggu yang lalu, Pastor Ongki sudah berbicara mengenai tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan Dia kerjakan di dalam hidup saudara. Dan juga saya percaya Anda adalah seorang hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih dan saudara bersedia memberi dirimu untuk melayani Tuhan. Kita membaca di dalam Lukas 9 ayat 56 sampai 62. Saya bacakan buat setiap saudara pagi hari ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Apa sih yang sedang kita cari di dalam dunia ini? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mendorong setiap saudara untuk berani membayar harganya. Sepanjang bulan dan tahun ini, kita punya tema di Destiny adalah More Leader and More People. Anda adalah bagian di dalam pekerjaan Allah yang dahsyat ini. Jika Anda ada di dalam bagian pekerjaan Allah yang dahsyat, saya percaya Anda bersedia membayar harganya. Amen. Karena tidak mungkin kita menghasilkan hal yang baik jika kita tidak bersedia membayar harganya. Contoh, waktu saudara ingin menyaksikan pemandangan yang indah, saudara ingin pergi ke suatu tempat, saudara tahu pasti biayanya mahal. Waktu saudara ingin sesuatu yang indah, kita bersedia membayar harganya. Waktu kita ingin melihat pemandangan yang indah, kita bersedia untuk membayar harga yang mahal. Amen. Yesus sudah membayar harganya buat kita, supaya saudara dan saya masuk ke surga. Ia sudah memberi dirinya, dikorbankan di kayu salib. Yesus sudah demikian mengorbankan dirinya, sehingga ia memberikan
kehidupannya. Saudara dan saya adalah hasil daripada pengorbanan Yesus. Amen. Kita percaya waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Anda dan saya menikmati harga yang sudah Yesus bayar ribuan tahun yang lalu. Nah, di dalam kebenaran berapa minggu yang lalu, saya percaya jika saudara ingin memberi dirimu untuk menjadi pekerjanya Allah, maka Anda harus bersedia membayar harganya. Pay the price. Berapa sih harga yang kita bayarkan untuk, mungkin contohnya saudara ingin membeli baju yang bagus, membeli perhiasan yang mahal, pasti saudara mengeluarkan uang yang banyak, betul? Saya percaya orang-orang di Destiny, saudara bersedia membayar harganya. Amen. Saya tidak tahu dengan saudara yang ada di kelompok kecil hari ini. Saya tahu bahwa saudara sudah membayar harga untuk adanya ibadah hari ini. Amen. Saudara sudah buka tempat untuk ibadah, saudara buka rumahmu untuk mengadakan ibadah online. Kabar baiknya adalah Anda dan saya sudah bersedia membayar harganya. Haruskah kita membayar harga yang lebih? Tadi waktu kita membaca firman Tuhan ini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Apa katanya, saudara? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bersediakah engkau membayar harganya? Di ayat yang lain Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Waktu Anda memberi dirimu kepada pekerjaan Tuhan, atau saudara memberi dirimu untuk hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya harus bersedia membayar harganya. Yang pertama, apa sih arti membayar harga? Pay the price. Untuk suatu yang baik saja kita bersedia membayar harga untuk kesenangan kita. Waktu kita mengikut Yesus, apa sih harga yang harus kita bayar? Yang pertama, melepaskan diri dari kepemilikan duniawi ini. Waktu saudara mengikut Yesus, Yesus menantang setiap kita untuk bersedia mengikut Dia, memikul salibnya. Itu sebabnya di ayat tersebut dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sendiri sadar bahwa waktu Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi setiap kita, Ia tahu bahwa waktu kita mengikut Dia, saudara akan melewati yang namanya salib, mengorbankan sesuatu. Karena kita waktu berpikir mengenai membayar harga, mungkin saudara berpikir, waduh, berat juga ya mengikut Yesus. Jika saudara bersedia mengikut Yesus, saudara harus bersedia membayar harganya. Amen. Karena di dalam Markus 8 ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah saudara membayar harga demi mengikut Yesus? Mungkin hari-hari ini kekristenan kita diuji, karena ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa beribadah berkumpul bersama-sama. Anda dan saya mengalami tantangan. Bersediakah kita sama seperti Yesus mengorbankan dirinya untuk sesuatu? Saudara harus berani membayar harganya. Kata melepaskan diri dari kepemilikan duniawi bicara mengenai bersedia membayar harganya, bersedia mati, bersedia untuk meninggalkan dosa, bersedia untuk meninggalkan kehidupan kesenangan saudara, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kehidupan yang mungkin saudara rasa senang dan nyaman. Dalam tema kita More Leader, More People bicara mengenai menantang setiap kita untuk memberi diri kita melayani Tuhan, memikul salib dan mengikut Yesus. Camkan perkataan Yesus,
Mungkin serigala mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, tetapi anak Allah tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bicara mengenai pengorbanan, waktu saudara memutuskan mengikut Yesus, saudara mesti bersedia membayar harganya. Tidak mudah untuk membayar harganya. Ada banyak orang yang menanti jawaban, tetapi tidak bersedia membayar harganya. Api hanya akan turun dari surga waktu saudara memberanikan diri untuk membayar harganya. Untuk segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Untuk kehidupan yang kekal juga ada harga yang harus dibayar. Mengikut Yesus, memutuskan untuk meninggalkan hal-hal dunia, meninggalkan, melepaskan kepemilikan. Kepemilikan apa, saudara? Rasa nyaman, zona nyaman, kehidupan yang mungkin tidak ada orang yang mengganggunya. Jika saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, pasti saudara sedang mengizinkan ada banyak orang yang ada di dalam hidup saudara. Nah, di Destiny kita memiliki moto adalah more people, more leader. Jika saudara ingin orang banyak ada di dalam hidupmu, bagaimana mungkin itu terjadi kalau Anda tidak bersedia membayar harganya? Harganya yang Anda bayarkan akan membawa Anda melihat hal-hal yang dahsyat. Amen. Berani melepaskan hak milik saudara. Jika saudara tidak berani melepaskan hakmu, firman Tuhan berkata seperti ini: saudara tidak layak mengikut Yesus. Di ayat yang lain dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maukah saudara menjadi murid Yesus? Jika saudara tidak berani membayar harganya, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya mulai bertanya kepada Tuhan, wow, tidak banyak orang yang bersedia membayar harganya. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak bersedia membayar harga mengikut Yesus. Harga yang pertama adalah meninggalkan kepemilikanmu, rasa nyaman. Anda mesti bersedia mati bagi dosa saudara, melepaskan dirimu dari dosa dan hidup sebagai murid Yesus. Itu berarti memisahkan diri dari kesenangan dunia ini. Kalau ada banyak orang yang berkata, waduh, kalau seperti itu berat, Ibu. Tidak bisa kita mengikut Yesus. Ada konsekuensi, ada harga yang harus kita bayar. Jika Anda tidak bersedia membayar harganya, Anda tidak dapat disebut murid Yesus. Kata murid disebutkan banyak kali di dalam Alkitab, tetapi kata jemaat sangat sedikit. Saya mau mendorong saudara untuk mengejar kepada perkenanan Allah. Jika saudara tidak bersedia memikul salibnya, saudara tidak dapat menjadi murid Yesus. Kata memisahkan diri dari kepemilikan ini penting sekali untuk kita sadari. Jika saudara sudah berkorban selama ini bagi pekerjaan Allah, itulah artinya melepaskan hakmu, melepaskan kepemilikan saudara. Tadinya itu punyamu. Waktu engkau mengikut Yesus, itu adalah milik Allah. Amen. Mungkin engkau memegang erat hartamu, pekerjaanmu, kehidupanmu hari ini. Saya mau kasih tahu saudara, hidupmu milik Allah. Itu bukan milikmu. Jika engkau bersedia mengikut Yesus, engkau juga bersedia mati bagi Yesus, mematikan kedaginganmu, meninggalkan hal dunia dan mengikut Dia. Ayat ini sebenarnya ayat yang cukup keras. Kalau saudara mengenal kebenaran ini, waktu saudara membaca ini, Yesus mengungkapkannya di ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala tidak punya liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa
Kalau kamu ingin mengikut aku, bersediakah engkau sama seperti aku? Bahkan untuk meletakkan kepala saja, ia tidak punya tempat. Adakah hal duniawi yang kita kejar hari ini sehingga kita tidak dapat menjadi murid Yesus? Mungkin hal-hal sepele, kedagingan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kebenaran ini mendorong kita untuk memberi diri, untuk menyalipkan keduniawian kita. Kata membayar harga bicara mengenai berani meninggalkan kepemilikanmu, meninggalkan keadaan dunia ini. Sudahkah Anda melepaskan diri dari hal-hal dunia ini? Mungkin uang saudara, mungkin saudara tidak mau memberinya kepada Allah. Bahkan mungkin saudara mengatakan, saya tidak bisa beribadah karena kalau saya beribadah saya habis uang. Waktu Anda memberi dirimu, Anda memberi segala dompetmu juga kepada Tuhan. Kadang ada banyak orang yang mau memberi dirinya melayani Allah, tapi dompetnya dia tinggalkan di rumah. Itu bukan Anda. Jika hari ini saudara ingin memberikan dirimu, mari saya mendorong saudara membayar harganya, melepaskan diri dari semua kepemilikan. Jika engkau tidak bersedia melakukan itu, kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Camkan perkataan Yesus. Api hanya turun dari surga pada waktu kita memberi korban, persembahan. Waktu saudara membaca kisah perjanjian lama, saudara akan menemukan kisah Kain dan Habel. Api turun di kedua persembahan tersebut. Tetapi saudara perhatikan, persembahan yang mana yang menyenangkan hati Allah? Persembahan Habel, right? Persembahan Kain tidak menyenangkan hati Tuhan, karena dia tidak bersedia membayar harganya. Dia memberi yang ecek-ecek kepada Tuhan. Dia tidak berani kasih yang terbaik. Dia hanya mau kasih yang sisa. Bahkan dia pilih yang busuk-busuk. Tetapi Habel berani memberikan persembahan unggulnya kepada Tuhan. Anak domba tambun dia persembahkan kepada Allah. Saya tidak tahu dengan saudara hari ini apa yang sedang saudara pergumulkan. Ada banyak orang yang datang kepada saya dan dia mengatakan, saya susah sekali bunda, saya sudah mau mengikut Yesus, tetapi selalu ada halangan terus menerus. Jawabannya adalah, jika engkau ingin mengikut Yesus, tinggalkan keduniawianmu, tinggalkan dosa, tinggalkan kepemilikan saudara. Hari ini saya menantang saudara untuk mengatakan kepada Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik. Harga yang kita berikan menentukan apa yang Anda terima dalam hidup saudara. Yang kedua, bayar harga itu bicara mengenai lakukan sekarang, jangan menunda, dan jangan banyak alasan. Kekristenan bicara mengenai bertumbuh, saudara. Tapi jika saudara ingin memberi dirimu kepada Tuhan, bertumbuhlah di dalam segala sesuatu. Lakukanlah sekarang, jangan menunda waktunya. Sekarang sudah masuk di tahun 2021. Apa yang sedang Anda harapkan dari Tuhan? Apakah saudara tipikal orang yang mengharapkan yang besar tapi tidak ingin mempersembahkan terlebih dahulu kepada Allah? Atau saudara tipikal yang banyak dengan alasan? Kenapa di ayat ini dikatakan bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jika engkau ingin mengikut Yesus, jangan menunda, lakukan sekarang. Now, this is the time. Layanilah Tuhan, tinggalkan kehidupanmu yang ada di belakangmu, masa lalumu, kehidupan yang berdosa, yang membuat saudara tidak melihat hal-hal baik dari Allah. Tinggalkan itu, lakukan sekarang, jangan menunda. Kata jangan menunda itu juga terlalu banyak alasan. Manusia ini banyak alasan. Aku kurang ini, kurang itu, nanti ya, tunggu saya punya banyak. Mengikut Tuhan tidak bisa dengan hal seperti ini. Jika saudara memberi dirimu untuk melayani Tuhan, mengikut Yesus, saudara harus bersedia membayar harganya. Amen. Kita tahu para pemimpin di Destiny saudara sudah membayar harganya. Hari ini Anda ada
dengan jemaat-jemaat yang ada di kelompok sel. Saudara di sana sudah membayar harganya. Meninggalkan rasa nyaman saudara. Mungkin harusnya bersenang-senang dengan keluarga. Anda melayani Tuhan. Harga itu harus kita bayarkan waktu kita mengikut Yesus. Amen. Bersediakah saudara untuk tidak menundanya? Amen. Kasih tahu orang kanan dan kiri, bilang ini waktunya. Jangan menunda. Jangan lagi banyak alasan. Alasan badannya capek, badannya kurang enak, nanti tunggu kaya baru melayani Allah. Yesus ingin hari ini, jika Anda mendengarkan kebenaran ini, mari meresponnya dengan baik, memberi harga yang terbaik. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, kita tahu harganya mahal, kita berusaha mengejar. Sama halnya dengan mengikut Yesus. Jika Anda tidak berani membayar harga untuk mengikut Yesus, maka kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Mungkin saudara yang hadir di online hari ini, saudara sedang membayar harganya. Saya mau kasih tahu saudara, betapa berbahagianya saudara, karena saudara bisa melewati batas, bisa menyerahkan hak saudara kepada Tuhan. Mungkin hari ini Anda menghadapi tantangan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang saudara alami. Jangan menjadikan itu alasan untuk engkau tidak mengikut Yesus. Amen. Pengorbananmu yang engkau lakukan hari ini, pastikan itu ada hubungannya dengan menjangkau jiwa, membawa orang kepada Tuhan. Jangan menundanya. Lakukan sekarang. Jangan bilang besok lagi, sudah gak ada waktu. Kalau hari ini Anda mendengar, hari ini saudara melakukannya, amen. Isilah lebih dahulu tempayanmu hingga penuh, supaya ada air yang berubah menjadi anggur. Jika Anda ingin melihat hal-hal baik, anggur yang baru itu muncul pada waktu Anda berani mengisi penuh kehidupanmu, melakukan duluan bagianmu tanpa pamrih. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, sudah berkorban bagi Allah, jangan pamrih. Yang Anda lakukan itu, Anda akan mendapatkan yang Anda harapkan. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan pasti mengembalikan yang terbaik bagimu. Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan. Hanya Allah ingin kita membayar harganya terlebih dahulu. Bersiapkah kita membayar terlebih dahulu? Sama kalau saudara belanja di mall, saudara gak mungkin ambil barangnya lalu bayarnya kemudian. Utang dulu ya mas. Pernah saudara ke mall seperti itu? Mengikut Yesus pun sama saudara. Anda ingin yang terbaik, Anda membayar di depan. Tidak mungkin kita bilang utang dulu ya Tuhan, nanti kalau saya diberkati baru saya mengikut engkau. Setelah dapat berkatnya lupa kepada yang memberi berkat. Jika engkau ingin melihat anggur yang terbaik itu ada dalam hidupmu, izinkan dirimu diisi penuh. Lakukan bagian saudara. Kasih tahu tetangga kiri dan kanan, bilang lakukan bagianmu. Jangan mengatakan Tuhan lakukan dulu bagianmu baru saya. Mengikut Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan bagian kita dulu. Apa bagian kita? Membayar harganya mengikut Yesus, amen. Haleluya. Membayar harga yang ketiga berbicara mengenai tidak terpengaruh dengan perkataan atau sikap orang lain. Terkadang kita baru menghadapi tantangan, kita sudah menyerah, kita tidak mau melayani Tuhan lagi, kita tidak mau mengikut Yesus lagi, karena kita berpikir, oh Tuhan, aku gak tahan dengar tetanggaku bicara, aku gak tahan mendengar temanku membicarakan saya, aku tidak tahan mendengar keluargaku menghalang-halangi saya. Itulah harga yang harus Anda bayar waktu Anda ingin mengikut Yesus. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jika Anda memberi dirimu untuk melayani Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Bersiaplah untuk melihat hal-hal yang baik di depan. Kalau Anda menoleh ke belakang, banyak tantangan. Kehidupan di masa lalu itu juga menjadi tantangan buat kita, untuk kita tidak berani membayar harganya.
Kadang hanya dengar omongan orang sedikit aja di tetangga saudara sudah tidak tahan. Harga apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Hanya berani 1000, Anda melihat 1000. Kalau saudara pergi ke mall, Anda membeli sesuatu, saudara keluarin cash, bayar yang mahal. Dan saya menantang saudara, jika saudara ingin melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara, jangan terpengaruh dengan perkataan orang, perkataan keluargamu, atau sikap orang lain terhadap saudara. Apakah itu yang membuat saudara menyerah? Apakah gara-gara engkau tidak dihargai, engkau meninggalkan Tuhan? Gara-gara tidak diucapkan terima kasih? Atau saudara tidak mendapatkan sesuatu yang engkau dapatkan, lalu engkau meninggalkan Tuhan? Bersediakah engkau membayar harganya? Karena Yesus berkata dengan keras, setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita sedang dipilih oleh Allah. Kita sedang memberi diri kita ada di dalam bagian kerajaan Tuhan. Waktu engkau bersedia melayani Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Karena waktu Anda menoleh ke belakang, saudara tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena di belakang banyak hidup dosa, masa lalu, kehidupan yang penuh dengan komplain. Hari ini tantangannya buat saudara dan saya adalah, mari kita fokus membayar harganya bagi Tuhan. Karena Tuhan memilih saudara dan saya. Jika engkau bersedia untuk bekerja di ladang Tuhan, bersedia menjadi pengikut Yesus, bayar harga. Karena tanpa harga Anda tidak layak disebut murid Yesus. Mungkin ada banyak tantangan yang Anda hadapi hari ini. Orang mencela saudara, mungkin tetangga tidak suka sama saudara, atau mungkin keluargamu tidak mendukung pelayanan saudara, tidak suka saudara mengikut Yesus. Saya ingat sekali waktu saya memutuskan full time di dalam pelayanan, saya mengatakan kepada diri saya harus menabrak semua tantangannya, tidak menoleh ke belakang. Saya membayar harganya. Harganya kadang tidak enak, keluarga tidak memperdulikan saudara, mungkin orang lain tidak suka dengan saudara, tetapi harga ini harus kita bayar. Waktu kita bersedia mengikut Yesus, waktu kita memberi diri kita melayani Tuhan. Di usia 15 tahun saya sudah memberi diri saya untuk membayar harganya. Dan saya melihat hasilnya hari ini. Jika engkau ingin dipakai oleh Tuhan hari ini, bayar harganya. Apa pengharapan saudara hari ini? Apa mimpi saudara? Apa yang saudara mau alami hari ini? Pay the price. You will see God will bless you, and membawa saudara untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, kebaikan. Tidak perlu terpengaruh dengan kata orang. Mari kita fokus mau membayar harga. Amen. Amen. Apapun sikap orang terhadap saudara, jangan terpengaruh. Amen. Jika mereka mencegah saudara untuk melayani Tuhan, jangan terpengaruh. Saya punya kesaksian beberapa murid saya waktu dia memberi diri melayani Tuhan, banyak tantangan dari keluarga, dari orang tua bahkan, dari saudara, dari orang-orang yang dikasihi. Jika Anda ingin mengikut Yesus, Anda mesti bersedia membayar harganya. Jangan pernah terpengaruh. Pay the price. Amen. Maka Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Prosesnya boleh berliku-liku. Ingat, jika prosesnya itu berliku-liku, Anda sedang mengikuti Yesus. Ia beserta dengan saudara. Ia akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Ia berjanji menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Lebih baik saudara bersedia membayar harganya daripada saudara sudah mengikut Yesus lalu meninggalkan hanya karena pengaruh dan perkataan orang. Ada orang tua keluargamu yang tidak mendukung kau mengikut Yesus. Hari ini harga itulah yang harus saudara bayar. Saya menantang saudara yang ada di dalam ibadah kita hari ini. Apa tantangan saudara? Apa masalah saudara? Apa persoalan saudara? Jika itu menghalangi saudara untuk mengikut Yesus, mari bersedia membayar harganya. Kadang harganya adalah mungkin saudara menghadapi proses yang berliku-liku, harus ditolak oleh keluarga, harus tidak diterima oleh saudara sendiri. Orang tua saudara menolak saudara. Biarlah Yesus
menerima saudara. Kalau hari ini mungkin saudara mengalami tantangan dari keluarga terdekat, orang yang Anda kasihi, waktu engkau memutuskan mengikut Yesus, harga itulah yang harus kita bayar. Saya teringat berapa tahun yang lalu kami memutuskan untuk memberi diri full time di dalam pengembalaan. Kami bersedia membayar harganya. Saya dan suami bersedia meninggalkan kepemilikan kami, income kami yang rutin kami tinggalkan, bersedia meninggalkan kepemilikan, bersedia untuk mati. Bersediakah saudara hari ini? Saya menantang saudara hari ini, jika engkau menghadiri ibadah online kami, jika saudara ingin mengikut Yesus, angkat tangan saudara di tempat dudukmu hari ini, di tempat engkau berkumpul beribadah. Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara sedang memutuskan mengikut Yesus, atau saudara sedang melayani Tuhan, dan saudara mendapat tantangan, pay the price. Bersedialah membayar harganya. Bersedia membayar harga. Karena itulah yang Yesus inginkan, memikul salib dan mengikut Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengangkat tangan saudara yang ada di tempat duduk saudara. Jika saudara ditemani oleh para pemimpin akan menemanimu, akan mendoakan saudara. Hanya orang-orang yang bersedia membayar harganya yang layak disebut murid Yesus. Engkau harus bersedia memberi dirimu. Jika engkau tidak bersedia, engkau tidak dapat menjadi pengikut Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Kalau hari ini engkau masih memegang erat kepemilikanmu, engkau masih memegang erat hartamu, engkau masih memegang erat rasa nyamanmu, kalau itu harus engkau tinggalkan demi mengikut Yesus. Saya mau mendoakan saudara hari ini. Tuhan, aku memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, apapun pergumulan mereka. Aku berdoa pada pagi hari ini, aku percaya untuk kami mengikut Yesus, kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Tolong kami supaya kami bersedia membayar harganya, bersedia untuk memberi diri kami, meninggalkan rasa nyaman kami, meninggalkan dosa kami, karena kami mau mengikut Yesus. Memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang juga menyaksikan live streaming kami hari ini. Aku berdoa memberkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya waktu kami mendengar kebenaran ini menolong kami untuk berani membayar harganya untuk mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi, hal-hal yang baik akan Engkau kerjakan waktu kami bersedia membayar harganya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika kami ada di situasi yang sulit hari ini, dorong kami untuk terus membayar harga yang terbaik demi kehidupan kami di kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu hari ini yang menolong kami, untuk kami diberkati, untuk kami berani membayar harganya. Jika itu adalah harga diri kami mau bersedia membayarnya Tuhan, untuk mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah semua kami diberkati melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan semua yang mendengarkan kebenaran ini mengatakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saya berharap para kelompok-kelompok kecil yang mengikuti ibadah kita, jika saudara ditemani oleh para pemimpin, mari berdoa di sana secara kelompok, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bapak Ibu Saudara, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, dan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengalami kuasa Allah, kasih Allah yang mengubahkan saudara, membawa terobosan pemulihan dalam hidup saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara hari baru pertama kali join, bergabung dalam ibadah online kami, dan saudara belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saat ini kesempatan terbaik bagi saudara. Atau mungkin saudara sudah pernah membuat keputusan sebelumnya, tapi saudara jauh meninggalkan Tuhan, dan saudara mau memutuskan kembali kepada Allah,
maka hari ini saya menawarkan kesempatan ini. Karena saya percaya bukan karena sebuah kebetulan saudara mendengarkan atau melihat, menyaksikan siaran ibadah online ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Sama seperti Yeremia 29 ayat 11. Tidak peduli apapun keadaan saudara, Allah memiliki rencana terbaik bagi saudara untuk masa depan saudara. Kalau saudara mau memberi hidupmu kepada Tuhan, saudara tinggal berdiri, angkat tangan, para pemimpin mendatangi saudara, dan saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu mengakui dengan jujur bahwa saya adalah orang berdosa. Saya perlu keselamatan. Hari ini saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Sucikan dan kuduskan saya. Terimalah saya sebagai anak. Dan mulai hari ini saya akan hidup bagi Engkau. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang di dalam keluarga Allah dan selamat bergabung dalam keluarga di Senin. Kalau saudara perlu informasi lebih lanjut, tinggal menghubungi panitia atau para pemimpin yang ada. Maaf, mereka akan melayani saudara, atau bisa menghubungi sekretariat gereja. Kami siap melayani saudara, membimbing saudara untuk menemukan destiny saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat Pulau Bali supaya diberkati. Karena kita ada di tempat ini, kita tinggal di tempat ini, tinggal di pulau ini, di tanah ini. Sama seperti firman Allah berkata, usahakanlah supaya kemanapun engkau pergi, berdoalah bagi kesejahteraan kota tersebut. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara terus berdoa bagi bangsa kita Indonesia, dan juga berdoa buat Pulau Bali yang tercinta ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, memberkati bangsa Indonesia yang tercinta ini. Berkatalah dilimpahkan buat bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa kami aman, makmur, sejahtera, tentram. Dan kami berdoa Tuhan perlindungan Allah daripada bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin di bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajaran di bawahnya, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapi oleh bangsa kami dapat teratasi dengan baik dan pemulihan segera terjadi. Kami berdoa juga buat Provinsi Bali, Pulau Bali yang tercinta ini diberkati. Kami berdoa memberkati supaya pemulihan ekonomi pariwisata boleh kembali dipulihkan dengan cepat. Kami berdoa supaya semua boleh berjalan sebagaimana baik adanya. Terima kasih. Kami juga berdoa berkati Bapak Gubernur dan semua jajaran yang diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa berkati seluruh sidang jemaat, berkatalah dilimpahkan buat mereka, suami istri, anak-anak diberkati, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dijadikan berhasil, yang sekolah, yang kuliah diberkati, mendeklarasikan peningkatan hikmat, kecerdasan terjadi pada mereka. Kami berdoa mendeklarasikan kesejahteraan secara keuangan terjadi kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya mereka akan mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Allah. Terima kasih Bapak di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Tuhan membawa ekor naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup, tapi berkelimpahan supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, malah engkau akan memberi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan segala berkat yang luar biasa ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Shalom. Sangat diberkati oleh firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi rema dalam sepanjang hidup kita dan sepanjang minggu ini, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berkontribusi dalam pemberian untuk gereja Destiny Bali, yaitu secara materi dan moral, persembahan dan persekutuan dan korban syukur. Bila ini menjadi terobosan dalam promosi kita, dalam pekerjaan dan dalam bisnis Bapak, Ibu, dan saudara-saudari.
Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah awal dari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini menjadi terobosan yang baru, kita memutuskan untuk kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali datang dan bersama-sama beribadah online pada hari ini menjadi keluarga besar Besteri Bali, dan kita akan berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Dan ini menjadi awal kita bersama-sama bergandeng tangan dalam keluarga kerajaan Allah. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah online kembali, dan pastikan untuk Bapak Ibu Saudari untuk ikut dalam mengambil bagian